Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang di-request oleh teman kita, yakni adalah Sri Rejeki Ismat Tbk dengan kode emiten SRIR atau SRIR kita sebut. Mereka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kain ya, seperti kain dan juga pakaian dan lain-lain. Seperti masker juga kemarin mereka sempat membuat banyak ya. Dan kenapa SRIR ini bisa sampai disuspend teman-teman ya, sampai hampir 6 bulan? Karena mereka digugat PKPU, yaitu penundaan kewajiban pembayaran hutang. Ya, jadi mereka ini memiliki hutang yang belum mereka bayar. Jadi akhirnya mereka dituntut dan akhirnya saham mereka disuspend dan juga terancam delisting. Ya, kalau sampai delisting berarti nanti sahamnya dikeluarkan dari radar B. Tapi bukan berarti tidak bisa masuk lagi, bisa. Tapi setelah kasusnya diurus semua, udah tuntas, baru mereka bisa ajukan lagi ya. Jadi Street ini memiliki utang yang susah untuk mereka bayar. Utang jangka pendek lagi ya, jadi harus segera dibayar. Tetapi Street ini memiliki kas yang tidak cukup untuk membayar semua hutang jangka pendeknya, karena kebanyakan pendapatan mereka itu tidak dalam bentuk kas. Itulah yang membuat Street ini kesusahan dan hampir delisting ya. Jadi kedepannya memang kita harus melihat keuangan daripada perusahaan kita, karena itu penting banget. Kalau sampai delisting nanti susah nanti ya. Ya, kita akan melihat sejarah daripada serial ini ya. Pertama kita lihat tentang mereka, sejarah daripada serial ya. Oke. Jadi ini visi misi mereka, menjadi produsen tekstil dan garmen global terbesar, paling terkemuka dan terpercaya, dan ini misi misi mereka. Lalu next, sejarah mereka. Jadi tahun 1966 didirikan oleh HM Lukminto sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Kelebar Solo. Lalu 1968 membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna di Solo. Lalu 1978 terdaftar dalam Kementerian Perdagangan sebagai perseroan terbatas. 1982 mendirikan pabrik tenun pertama dan 1992 memperluas pabrik dengan 4 lini produksi, pemintalan, penenunan, sentuhan air, dan busana dalam satu atap. Lalu 1994 menjadi produsen seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman. Next, 2001 berhasil selamat dari krisis moneter di tahun 1998 dan berhasil melipat gandakan pertumbuhannya sampai 8 kali lipat dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada tahun 1992. 2010 dengan derasnya persaingan global, Sritex mampu menaklukkan segala tantangannya. 2012 mampu mengandalkan pertumbuhan dan kinerjanya dibanding pada tahun 2008. 2013 mereka melakukan IPO dengan kode SRIL. Lalu 2014 Iwan S. Lukminto menerima penghargaan sebagai Businessman of the Year dari majalah Forbes Indonesia dan AI Entrepreneur of the Year 2014 dari Ernst & Young. 2015 bisa dilihat di sini ekspansi Sritex melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ibu Puan Maharani dan Menteri Perindustrian Bapak Saleh Husin ya. Lalu next, penyerahan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai pelopor dan penyelenggara penciptaan investor saham terbesar dalam perusahaan. Lalu penyerahan penghargaan Intellectual Property Rights Award 2015 dalam kategori Piala IP Enterprise dari WIPO atau World Intellectual Property Organization. Lalu yang terakhir dianugerahi sebagai Top Performing Listed Companies in Textile and Garment Sector pada tahun 2015 dari majalah Investor. Wow, oke, banyak sekali ya. 2016 ada penghargaan Best Performance Listed Companies pada tahun 2016 dari Mata Investor. Lalu penghargaan Best Enterprise Achiever pada tahun 2016 sebagai perusahaan lokal raksasa dari Obsession Media Group. Lalu penghargaan sebagai penerbit terbaik dalam kategori ragam industri pada Business Indonesia Award di tahun 2016. Lalu berhasil menerbitkan obligasi global senilai 350 juta dolar Amerika yang akan jatuh tempo pada tahun 2021. Wow, ternyata ini kali ya teman-teman yang membuat mereka kesusahan untuk membayar karena hutang tahun 2016. Lalu 2017, peningkatan modal melalui non-preemptive right maksimum sebesar 10% dari total yang dikeluarkan. Total modal yang dikeluarkan. Lalu berhasil menerbitkan obligasi lagi ya. Wow, oke. Obligasi global senilai 150 juta dolar Amerika yang akan jatuh tempo pada tahun 2024. Ya, ini masih lama sih. Berarti yang di atas tadi ya. Yang sebesar 350 juta dolar. Oke, begitulah teman-teman tentang sejarah mereka. Next, kita akan melihat manajemen mereka. Ini yang pertama Dewan Direksi ya. Ada Bapak Iwan Setiawan Lukminto sebagai Direktur Utama, Bapak Iwan Kurniawan Lukminto sebagai Wakil
Direktur Utama, lalu Bapak Arif Halim sebagai Direktur Pemasaran, lalu Bapak Alan Moran Severino sebagai Direktur Keuangan, lalu Bapak Edi Prasetyo Salim sebagai Direktur Operasional, lalu Bapak Karunakaran Ramamurti sebagai Direktur Produksi, lalu Bapak Dr. M. Nasir Tamara sebagai Direktur Independen. Next, kita akan melihat komisaris mereka di sini. Yang pertama ada Ibu H.J. Susiana sebagai komisaris utama, lalu Bapak Profesor Insinyur Sujarwadi M.Eng, PhD, sebagai komisaris, lalu Ibu Megawati B. Lukminto sebagai komisaris. Ya, lalu selanjutnya kita akan melihat produk-produk mereka ya. Ada 4 di sini ya. Ada spinning untuk membuat benang yang merupakan pemasok dari berbagai negara sebagai Amerika Serikat, Tiongkok, Spanyol, Argentina, Brasil, Jepang, dan Korea Selatan ya. Dan ini mesin-mesin mereka. Lalu next ada produk weaving. Ya, weaving. Oke, lalu next ini kayaknya kain ya teman-teman ya. Benar, kain. Lalu next ada lagi fabric. Ini kain cetak. Oke. Lalu next kita akan melihat garment ya. Ini kayak pakaian gitu. Pakaian jadi dan lain-lain fashion. Seragam juga ada. Oke. Nah, jadi begitulah tentang Sril sih. Sangat menarik, tapi karena hutang itulah yang membuat Sril ini kesusahan ya. Jadi semoga ada rencana restrukturisasi utang mereka supaya mereka tidak sampai terkena PKPU lagi teman-teman ya. Jadi di restrukturisasi mungkin hutangnya nanti akan diubah menjadi saham kepada pemegang hutangnya sehingga mereka dapat melunasi hutang mereka ya. Jadi tidak pakai cash. Jadi demikian tentang Sril. Sekarang kita akan melihat keuangan daripada Sril, fundamentalnya di RTI Business. Dan beginilah penampakan fundamental daripada Sril. Kita lihat di sini tahun 2020 ada laporan keuangan, tapi tahun 2021 belum ada ya. Karena mereka mungkin menunda dan juga mereka juga kena suspensi sekarang. Jadi harus fokus untuk restrukturisasi hutang mereka ya. Kita akan melihat bahwa mereka IPO listing tahun 2013. Mereka juga cukup sering bagi dividen sih. Ya, kita lihat di sini. Ya, meskipun cukup kecil, tapi adalah ya, patut kita syukuri. Kita akan melihat fundamentalnya yang tahun 2020 yang terakhir. Ya, ini operating profitnya sehat, lebih besar daripada net profit. Jadi operatingnya cukup sehat dengan PER 2,4 kali, juga cukup murah. PBV-nya 0,3 kali, murah banget teman-teman ya. Di sisi operating profit marginnya 13%, which is nice, dengan net profit margin 6% ya. Jadi biasa saja untuk net profitnya. Di sisi liquidity-nya, cash ratio-nya 47% dengan quick ratio 164%. Nah, jadi quick ratio-nya cukup bagus di atas 100% untuk bayar hutang jangka pendeknya ya. Tapi ini kan akhir tahun 2020. Kita tidak tahu yang tahun 2021 gimana ya. Tapi di RTI Business tidak ada, jadi kita tidak tahu. Tapi karena berita yang kita dengar, mereka tidak mampu membayar hutangnya sampai kena PKPU, berarti cashnya, quick ratio-nya itu nggak cukup ya. Terus kita lihat di quick ratio-nya 288%. Jadi Sril ini sangat menarik. Jadi kita tunggu saja kelanjutan beritanya bagaimana ya. Kita lihat di sini newsnya, well, menanti kesepakatan kreditur atas proposal restrukturisasi utang Sritex ya. Kita lihat di sini tahap pemungutan suaranya pada tanggal 2 Desember 2021 ya. Total tagihannya 26 triliun ya. Jadi besar banget. Well, kalau kita baca di sini sih BNII ya merupakan salah satu kreditur bilateral Sritex. Lalu kita lihat di sini 19,96 triliun, jadi cukup besar sih teman-teman ya. Yang kita lihat bahwa ini yang 350 juta US dollar itu yang menjadi utang mereka yang cukup besar. Jadi begitulah untuk Sritex yang berpotensi delisting ya, karena hutang mereka yang cukup
besar dan belum mampu mereka bayar. Dan sekarang lagi proses pengambilan suara apakah disetujui dilakukan restrukturisasi hutangnya. Jadi semoga saja para kreditur dapat menyetujuinya supaya Sril ini nggak sampai di delisting lah ya. Jadi nanti supaya kinerjanya dapat lebih stabil lagi. Demikian tentang Sril yang terdapat banyak hutang dan lagi berusaha untuk melakukan restrukturisasi hutang. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.